di Cibiru, jurusan bimbingan konseling Islam. Dan juga itu teman aku namanya Intan, sama satu kelas juga. Nah, di sini aku bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya sama ibu-ibu tentang makan sehat gitu. Nah, ibu-ibu dia pasti udah tahu gitu ya tentang isi piringku yang awalnya tuh dulunya tuh 4 sehat 5 sempurna, betul. Nah, 4 sehat 5 sempurna tuh apa aja nih ibu-ibu? Nasi, sama susu plus susu ya, 1 kan gelas. kalau dulu tuh kayak gitu ya 4 sehat 5 sempurna. Harus ada nasinya, lauknya, buah-buahannya, sama protein dan juga susu sebagai penyempurnanya. Nah, dengan seiring berjalannya waktu gitu ya, sekarang zamannya udah berkembang juga ilmunya, digantilah menjadi isi piring. Karena sebelumnya itu yang 4 sehat 5 sempurna tuh kita tuh kayak masih ngawang gitu gak sih ibu-ibu, kayak oh ada nasi, oh berarti kita teh di piringnya harus ada nasi gini-gini tanpa tahu porsinya tuh gimana gitu kan. Jadi kayak kadang mah jadi kebanyakan nasinya, kebanyakan lauknya, kebanyakan proteinnya, sambalnya ya gitu. Nah, kalau di isi piringku yang sekarang ini tuh nah ini kelihatan kayak ibu kelihatan. Jadi dari setengah piring tuh yang di sebelah kanannya ada sayuran, terus bawahnya ada lauk pauk. Di sini karbohidrat sama buah-buahan. Nah, untuk yang pertama itu ada makanan pokok. Nah, makanan pokok itu seharusnya itu berapa ya teh? 2/3 dari setengah piring di sini gitu. Nah, makanan pokok ini tuh sumbernya itu karbohidrat. Nah, di sini kita tuh gak boleh terlalu banyak juga ibu, gak boleh terlalu berlebihan karena nanti takutnya jadi gemuk dan juga kitanya mudah lelah. ini video ya. Nah, isinya itu ada nasi, telur, jagung, singkong, kentang, sama ubi. Nah, kadang kan kita kayak ada nasi, terus lauknya tuh kadang kita masak lagi perkedel sama plus jagung, sama ubi. Nah, itu gak boleh ya ibu-ibu. Jadi kalau bisa mah ya udah makanan pokok satu aja gitu. Kalau mau nasi ya udah nasi, berarti gak boleh ada kentang, gak boleh ada jagung. Kalau sebalik pun kalau mau ada perkedel ya udah berarti perkedel aja, gak boleh ada nasinya lagi kayak gitu. Ya sekarang mah seharusnya kayak gitu ya ibu. Gimana kalau cuma Goreng. Kalau mah dibiasain aja ya ibu biar sehat gitu ya ke depannya. Terus selain makanan pokok, nah di sini juga yang paling besar tuh harus sayuran. Kadang kan kita bukan sayuran yang besarnya tuh yang banyaknya tuh, tapi lauk-lauknya atau nasinya ya gitu. Nah, yang baik gitu ya, itu harusnya sayurannya karena itu sumber serat gitu ya buat ngelancarin pencernaan kita, terus biar tubuh kita pun makin kuat dia terjaga. Nah, ini juga sama kayak nasi harus 2/3 dari setengah piringnya. Isinya tuh banyak kan sayuran tuh, gak harus wortel atau kangkung, tapi juga ada kol, bayam, terong, jamur, timun, sama tomat gitu. Jadi kalau bisa beragam gitu ibu-ibu, jangan kangkung doang, tapi ya kangkung plus sop gitu atau apalah gitu sayurannya. Dan itu harus 2/3 gitu ibu-ibu. Terus ada juga lauk pauk. Nah, lauk pauk ini tuh sumber protein. Nah, ini tuh si isiannya tuh cuman 1/3 aja nih ibu-ibu, cuma segini ya lauk pauknya. Nah, sumber protein kan ada 2 ya, protein nabati sama hewani. Jadi nggak harus kita tuh daging aja, tapi bisa sama yang nabatinya, telur, tahu tempe. Jadi nggak harus daging aja gitu. Dan itu ya harus segini, jangan lebih banyak dari sayuran si lauk pauknya. Jadi secukupnya aja, segitu aja, seimbang lah gitu. Nah, yang terakhir itu ada di buah-buahan. Nah, buah-buahan ini tuh jadi vitamin C gitu ya, C A B gitu. Nah, ini juga 1/3. Nah, kalau buah-buahan ini tuh kita makannya setelah kita beres makan ini aja baiknya. Jadi harus ada pisang gitu ya setiap harinya, kalau bisa gitu pisang atau jeruk yang gampang-gampang, pepaya gedang ya gitu aja. Apa? Sebelum makan. harus sama saya sebelum makan. Sebelum makan sama sesudah juga gitu. Makan makanan. Sebelum.
enzim bukan? Enzimnya itu enzim dari buah-buahan itu. Kebaikan untuk usus. Jadi isi piringku tuh harus kayak gini ya ibu. Jadi usahakannya seperti ini biar kesehatan kita juga terjaga. Nah selain isi piring itu kita juga harus minum air putih 6 sampai 18 perharinya. Ini tuh wajib ya ibu-ibu minum air putih. Jangan kopi dulu lah sekarang mah, jangan kopi, jangan teh. Yang penting air putih dulu sekarang mah. Ya, kalau mau juga kopi sebulan sekali. Banyakinnya air putih 6 sampai 18 per hari. Terus garam, gula sama minyak juga secukupnya. Jangan terlalu banyak gitu kan sekarang mah. Kurang-kurangin gorengannya. Bala-bala. Disebutkan sebelum makan juga itu penting banget ya ibu. Karena kita kan suka lupa ya, tiba-tiba semut jangan makan. Nah iya sama. Kan sekarang mah ya cuci tangan sebelum makan itu ya kayak diusahakan ya harus selalu ingat gitu ya. Terus yang terakhir juga kita tuh harus ada olahraga minimal 30 menit dalam seharinya gitu ya. Ya jalan sapu-sapu kan itu udah termasuk ya aktivitas laki-laki yang kecil cuci ada gitu. Satu langkah. Oh iya mas, naik motor kemana-mana. Minimal 30 menit. Terus di dalam pandangan konsep juga ya jadi persiapan keluarga buat sehat dan bukan soal apa ya, bukan soal ada atau enggak adanya makanan, tapi juga soal kesadaran dan juga kebiasaan kita. Sebenarnya banyak sama Jadi sekarang kita mulai perubahannya enggak langsung berubah gitu, tapi kecil-kecil dulu aja, sedikit-sedikit dulu aja. Kayak yang tadinya sayur cuman bikin apa kangkung doang ya, nanti mah tambahin ada sayur yang lainnya kayak gitu. Terus kurangin gorengannya kayak gitu. Nah juga di konsul ini pun memandang ibu-ibu ini tuh kayak apa ya, punya peranan besar juga nih dalam membentuk kebiasaan makan keluarganya gitu ya. Jadi kalau ibunya konsisten bukan sering bikin yang kayak gini gitu kan, pasti anak suami ikutan juga ya. Oh enggak ya, tapi oh gitu. Iya ya, jadi balik lagi dikit-dikit aja ya sekarang ibu, pelan-pelan aja kasih gitu. Jadi ya proses ini juga kan kita perlu berjalan konsisten ya, jadi ya kita sabar dikit-dikit aja ya. Mungkin nanti langsung suka gitu kan namanya anak-anaknya gitu. Kalau kita ngasih yang kayak gini gitu. Dan akhirnya saya dari aku cuma segitu aja ya. Kasih piringku aja biar apa ya, keluarga kita pun sehat gitu ke depannya, gizinya seimbang. Tidak baik. Mungkin aku dulu kurang gitu ya ibu, jadi kecil gini kan sekarang gitu. Iya masa dulu kebanyakan ya dari orang dia. Iya lah. Ya ada yang kayak gitu, tapi ya berusaha aja ya ibu-ibu. Jadi lagi pertumbuhan.